drama singkat penuh faedah. Tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku yang sedang ditimpa musibah. Musibah apa saja. Semoga Anda bisa menghadapi musibah dan ujian Anda dengan penuh kesabaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menguatkan kesabaran kita. Yang pertama, hendaknya kita memahami dan menyadari bahwasannya musibah, bencana, ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka yang namanya musibah, bencana, ujian pasti ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian semuanya dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan bahan-bahan makanan. Pasti terjadi itu semuanya. Maka dengan kita memahami hal ini, setidaknya kita tidak terkejut, kita tidak kaget ketika ada musibah atau ujian yang menimpa kita. Yang kedua, hendaknya kita merenungi dan memahami dengan baik kandungan dari kalimat istirja. Kandungan dari kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya, semua kita milik Allah. Kita memiliki harta, memiliki anak, memiliki jabatan, memiliki pasangan hidup. Sejatinya itu semuanya bukanlah milik kita, akan tetapi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan, apa yang Anda miliki? Harta? Harta yang Anda miliki itu adalah kekayaan dari buminya Allah. Anda bisa mendapatkannya karena Allah memberikan fisik kuat, memberikan akal sehat kepada Anda sehingga Anda bisa berkarya dan mendapatkan rezeki tersebut. Istri Anda, pasangan hidup Anda juga bukan milik Anda. Anda tidak bisa menciptakan sehelai rambutnya atau sepotong kukunya. Anak Anda juga kalau Anda cermati, Anda renungkan, bukan milik Anda. Seorang suami istri kadang setelah menikah ingin segera punya anak, tapi tidak kunjung punya anak. Sebaliknya, ada orang yang ingin menunda, tidak ingin punya anak dulu, tapi justru Allah beri dia anak. Kadang kita ingin anak laki-laki, yang lahir adalah anak perempuan. Kadang kita ingin lahir anak perempuan, yang lahir adalah anak laki-laki. Kadang kita ingin anak kita itu manut, nurut, patuh kepada kita, tapi ternyata dia tidak ikut perintah kita, tidak mau nurut kepada kita. Ini pertanda bahwasanya kita tidak memiliki hati dia. Bahkan diri kita sendiri. Kita punya jantung, tapi jantung kita ini berdetak bukan dengan perintah kita. Seandainya suatu saat berhenti berdetak, kita perintahkan untuk tetap berdetak juga kita tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya. Bahkan kita ini melihat jantung kita sendiri saja tidak pernah. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya apa yang kita miliki sebenarnya itu bukan milik kita, bukan punya kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu semuanya hilang dari kita, sadari bahwasannya sesungguhnya itu sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik yang sejati. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah yang ada daripada nikmat yang hilang.
Walaupun Anda diuji dengan hilangnya orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi, kehilangan harta Anda, kehilangan pangkat Anda, kehilangan kesehatan Anda, insya Allah nikmat Allah yang masih ada itu lebih banyak daripada yang hilang. Seorang yang sudah menikah belasan tahun tapi tidak memiliki anak, belum diberi anak, kalau dia melihat nikmat Allah yang ada daripada yang tidak ada, insya Allah musibah itu akan terasa ringan. Dia melihat bahwasannya dia sudah punya pasangan hidup, dia sudah punya organ tubuh yang lengkap, kesehatan, dia punya rumah, dia punya pekerjaan. Nah, dia belum diberi nikmat anak, dia belum diberi nikmat anak, tapi nikmat-nikmat yang lain banyak. Seandainya orang harus berbaring di rumah sakit 2 pekan, memang itu adalah musibah. Tapi jangan melihat 2 pekan Anda berbaring di rumah sakit. Lihatlah bertahun-tahun, puluhan tahun Anda berbaring sehat walafiat di rumah Anda, bersenang-senang dengan istri Anda, dengan anak Anda. Lihatlah itu semuanya. Salah satu remaja yang kita kenal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kehilangan kakinya harus diamputasi. Dalam kondisi seperti ini, dia berkata kepada ayah bundanya, "Ayah, bunda, meskipun saya kehilangan salah satu kaki saya, tapi saya tetap harus bersyukur kepada Allah, karena Allah hanya mengambil satu kaki saya. Masih banyak nikmat yang lain, masih ada 2 tangan, masih ada nikmat mata, masih ada telinga, masih ada lidah, masih ada jantung, masih ada paru-paru, masih ada otak. Masih banyak yang ada daripada yang tidak ada. Jika Anda membiasakan diri untuk berpikir seperti itu, insya Allah ini akan meringankan musibah Anda." Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.